Halo guys, jumpa lagi. Jadi hari ini saya ingin berfungsi dengan kamu. Kenapa tidak digalakkan tanam lada terus dari biji? Kenapa harus bibit dulu, semai dulu, baru tanam? Nah, begini saya punya penjelasan dan pengalaman lah. Oke. Jadi ini saya punya tapak semaian, tinggal sedikit sebab yang saya tanam sudah banyak. Ini bekas dari saya tanam. Ini sudah guys, saya tanam. Oke. Jadi kenapa kita harus bibit terlebih dahulu baru tanam? Yang pertama guys, kita mau pilih bibit yang kira berkualitas lah, kan? Boleh nampak yang di sini. Ini dia tinggi sudah, sementara yang lain ini masih kecil. Jadi ini kalau biji terus kita tanam di tanah, kompom bibit yang kita tanam tuh tidak terpilih. Oke, dia pertumbuhan dia tidak sekata di ladang lah begitu. Macam yang ini guys, dia separuh sudah saya tanam. Lubang yang kosong nih, kalau boleh nampak lubang kosong ini anak lada saya sudah tanam. Ini saya kasih tinggal sebab dia masih pendek guys. Oke, ini pun separuh saya sudah tanam. Tengok, ini panjang, ini masih pendek, dia punya pertumbuhan tidak normal begitu. Jadi sebab itu kalau bolehlah, kalau tidak kejar masakan, sebaiknya bibit dulu biji lada di dalam polybag di treka. Tetapi kalau di dalam polybag kan sebab selalunya kalau kita pakai polybag itu besar, jadi dia pakai tanah kompos yang banyak lah berbanding dengan yang ini. Oke. Jadi kalau pakai polybag itu sebaik-baiknya dalam satu polybag itu ada 3-4 biji lada, supaya nanti kalau dia tumbuh kita boleh pilih mana bibit yang harus kita tanam dan mana yang dibuang. Oke. Pertumbuhan yang tidak normal nih, yang kerdil nih, macam tidak pandai berpanjang nih, kalau kita tanam pun dia kompom tidak bagus, dia lambat tumbuh itu guys. Jadi untuk membuktikan apa yang saya cakap ini betul atau tidak, banyak sudah saya tanam yang pindik-pindik tuh, sebab saya angkat tray, saya tanam, malah sudah saya kasih balikan, saya tanam saja yang pindik-pindik, tapi kompom dia tidak tumbuh dengan cepat guys begitu. Las-las saya cabut. Di sini pun tadi ada secabutnya ini. Oke, ini bukan ada penyakit ya, atau dia terkena di tanah yang tidak subur, sebab saya punya tanah semua sama, sebab saya isi dengan tanah bakar begitu. Jadi kita tengok, ini bibit lada tadi yang dalam satu tray, ini dia punya pertumbuhan tidak normal, jadi saya tanam saja. Di sini tadi bekas saya cabut. Ini tengok sebelah dia, ini tinggi sudah berbanding dengan yang ini. Jadi di awal pembibitan tuh kita sudah tahu mana bibit lada yang bagus untuk ditanam dengan yang tidak. Jadi itu penting dia bibit terlebih dahulu sebelum tanam. Begini, kita boleh nampak di sini kan, ini lebih kurang 1 minggu saya tanam ini. Boleh nampak kan guys. Jadi bibit lada yang macam tidak seberapa normal dia punya pertumbuhan ini, yang saya tanam pindik. Tengok di sebelah dia, ini tinggi, ini tetap masih pendek begitu kalau ditanam. Banyak guys dia punya contoh di sini, dia tertinggal oleh kawan-kawan dia. Itu pentingnya pilih dulu bibit, samai dulu baru kita tanam. Nah, tinggi sudah ada, sudah apa nih, ini tunas air. Tengok di sebelah dia. Nah, ini saya sudah nampak dia punya pertumbuhan tidak normal, tetap saya tanam sebab dalam hati sayang tuh bibit kalau dibuang. Tapi
tidak guna ditanam. Memang dia tidak akan tumbuh dengan cepat, atau dia tumbuh pun bukan macam yang lain, yang ini. Oke guys, jadi semua orang pun mau cepat lah begitu, sebab kita kadang-kadang mau jimat masa. Jadi kadang-kadang kita terus mau tanam tuh biji lah di ladang. Tapi sebetulnya bukan tidak boleh, tapi untuk memaksimalkan hasil nanti, jadi ada baiknya kita semai dulu lah, sambil kita pilih mana bibit yang lebih berkualitas begitu. Oke guys, jadi itu saja saya punya perkongsian. Lain orang lain pengalaman lah, itu saya punya pengalaman. Mungkin tempat kamu atau yang di luar sana itu lain, dia punya pengalaman, jadi saya berkongsi saya punya pengalaman saja. Oke guys, jadi jumpa lagi.